Nah ini dia, Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam putuskan satu hal super krusial ini, H-1 jelang laga versus Bahrain di GBK. Demi target wajib raih 3 poin maksimal dan jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda akhirnya lega dan kembali optimis melihat langkah besar ini. Kok bisa? Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Ketum kita ini? Simak bocoran lengkapnya di sini. Wah, kejutan besar tak terduga. Pak Sumarji resmi konfirmasi bahwa Alex Pastor langsung turun tangan dalam persiapan intens Timnas Indonesia jelang laga hidup mati versus Bahrain. Bahkan kabar mengejutkan beredar, mantan pelatih Shin Tae-yong diduga ikut andil bantu Alex Pastor susun strategi rahasia demi 3 poin krusial di GBK. Benarkah ada kolaborasi spesial di balik layar? Atau ini hanya spekulasi belaka? Simak fakta mengejutkannya di sini. Auto bikin geger fans Garuda. Rizky Ridho mendadak beri ungkapan super menohok kayak gini saat terus dibanding-bandingkan dengan Max Hilgers di skuad Timnas Indonesia. Selalu jadi pilihan kedua padahal sebelumnya jadi andalan dan duet solid bareng Jay Itzes serta Justin Hubner. Benarkah Ridho merasa dicampakkan oleh tim pelatih? Atau justru dia bakal buktikan diri dan rebut lagi posisi inti? Simak pernyataannya yang bikin heboh di sini. Wah, striker Timnas Bahrain ini bikin fans Indonesia geram, ngaku sama sekali gak takut main di GBK yang bakal penuh sesak. Dengan PD tinggi dia justru senang hadapi lautan supporter Garuda yang akan jadi neraka di laga super krusial ini. Benarkah ia benar-benar pede biar Timnas Indonesia kepancing emosi? Atau justru bakal gagal total di lapangan? Simak ulasan menariknya di sini. Benar-benar aneh gak masuk akal. Dengan sangat percaya diri, Patrick Kluivert malah pastikan Timnas Indonesia bakal main total football lawan Bahrain. Padahal strategi ini terbukti gagal total saat laga debutnya versus Australia. Kok masih ngotot pakai taktik yang sama? Apakah ini bentuk kepercayaan diri tinggi atau justru keputusan berisiko yang bisa bikin Timnas Indonesia tersingkir? Semua fans Garuda auto deg-degan menunggu hasilnya. Keputusan besar yang bikin heboh. Patrick Kluivert akhirnya beri kode keras mengaku siap buka peluang Emil Audero gantikan Martin Paes di laga super krusial versus Bahrain. Semua ini terjadi setelah kekalahan telak dari Australia. Benarkah Kluivert sudah kehilangan kepercayaan pada Paes? Atau ini hanya sekadar gertakan demi bangkitkan semangat skuad Garuda? Simak bocoran lengkapnya di sini. Gak ada takut-takutnya. Justin Hubner belak-belakan seakan tantang pemain kocak Bahrain. Sudah siapkan mental baja untuk balas dendam atas kelicikan Bahrain di laga sebelumnya. 3 poin di GBK harga mati, gak ada pilihan lain. Mampukah Hubner wujudkan tekad besarnya ini? Atau justru kejutan terjadi di mana dia malah gak masuk skuad utama Patrick Kluivert? Simak fakta lengkapnya di sini. Akhirnya terbongkar jelas, manajer Timnas Pak Sumarji belak-belakan ungkap masalah utama yang wajib segera diperbaiki pemain setelah dibantai Australia. Ternyata bukan soal teknis atau strategi, tapi justru hal mengejutkan ini yang jadi biang kerok. Benarkah ini yang bikin Timnas Indonesia tampil buruk dan sulit bersaing di level tertinggi? Simak bocoran lengkapnya di sini, fans Garuda auto kaget dan gak nyangka.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini dia, Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam putuskan satu hal super krusial ini, H-1 jelang laga versus Bahrain di GBK. Demi target wajib raih 3 poin maksimal dan jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda akhirnya lega dan kembali optimis melihat langkah besar ini. Kok bisa? Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Ketum kita ini? Simak bocoran lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara langsung memantau sesi latihan Timnas Indonesia pada minggu kemarin. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan mental dan kekompakan tim tetap terjaga menjelang pertandingan penting melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum mengunjungi latihan tim, Erick Thohir juga melakukan inspeksi fasilitas GBK yang akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan. Ia memastikan bahwa stadion sudah siap digunakan untuk laga krusial ini. Namun perhatian utama bukan hanya pada kondisi stadion, tetapi juga pada mental pemain setelah kekalahan telak dari Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil buruk tersebut tidak hanya berdampak pada kepercayaan diri para pemain, tetapi juga membuat posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih semakin terancam. Selain itu, Timnas Indonesia juga harus kehilangan Mads Hilgers yang dipastikan absen karena cedera. Erick Thohir menegaskan bahwa tujuan kedatangannya ke latihan Timnas bukan hanya untuk memantau sesi latihan, tetapi juga untuk membangkitkan semangat pemain. Saya datang untuk mengecek latihan Timnas, sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan agar mereka tetap bersatu dan bermain sebagai satu tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ia menyadari bahwa tekanan terhadap Timnas Indonesia saat ini sangat besar, terutama setelah kekalahan dari Australia yang mempersulit peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun Erick Thohir masih percaya bahwa Timnas Indonesia bisa bangkit dalam 3 pertandingan sisa di grup C, yaitu melawan Bahrain, Jepang, dan Cina. Kami sadar bahwa ada tekanan besar, tapi saya percaya Timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C. Peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin kecil karena mereka harus mengejar posisi 2 besar di klasemen. Namun masih ada harapan bagi Jay Itzes dan kawan-kawan untuk melaju ke putaran keempat jika mereka mampu mempertahankan posisi ketiga atau keempat di grup ini. Meski lolos melalui jalur ini tidak akan mudah, tetapi dengan performa yang lebih baik dan mental yang kuat, Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Wah, kejutan besar tak terduga. Pak Sumarji resmi konfirmasi bahwa Alex Pastor langsung turun tangan dalam persiapan intens Timnas Indonesia jelang laga hidup mati versus Bahrain. Bahkan kabar mengejutkan beredar, mantan pelatih Shin Tae-yong diduga ikut andil bantu Alex Pastor susun strategi rahasia demi 3 poin krusial di GBK. Benarkah ada kolaborasi spesial di balik layar? Atau ini hanya spekulasi belaka? Simak fakta mengejutkannya di sini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah kekalahan telak dari Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini menjadi debut yang pahit bagi pelatih Patrick Kluivert yang baru saja memimpin Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam laga resmi. Selain itu, kondisi tim semakin sulit karena mereka harus kehilangan Mads Hilgers yang dipastikan absen saat melawan Bahrain. Laga kontra Bahrain yang akan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi kesempatan bagi tim Garuda untuk kembali meraih 3 poin penting sebelum menghadapi lawan berat berikutnya, yaitu Jepang dan Cina pada bulan Juni. Berbeda dari pertandingan sebelumnya, kali ini pemain tidak mengadakan pertemuan internal setelah kekalahan. Sebelumnya mereka pernah melakukan hal tersebut usai kalah dari Jepang dan Cina yang kemudian membuahkan hasil positif dengan kemenangan atas Arab Saudi.
Namun kali ini evaluasi langsung dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama tim pelatih. Mereka menganalisis kesalahan yang terjadi dalam pertandingan melawan Australia agar tidak terulang saat menghadapi Bahrain. Kalau tim meeting, semuanya dipimpin oleh Coach Patrick. Hari ini juga ada pertemuan evaluasi yang membahas berbagai aspek di dalam tim, ujar Sumarji. Dalam pertemuan ini, asisten pelatih Alex Pastor juga turun langsung untuk membantu menganalisis kelemahan timnas Indonesia. Mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, tim pelatih harus bekerja cepat agar skuad Garuda bisa bangkit dan tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Sumarji menekankan bahwa 3 pertandingan ke depan sangat krusial dan bisa menjadi penentu nasib timnas Indonesia dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Evaluasi selalu dilakukan setelah kekalahan. Kami harus mencari tahu penyebabnya secara mendetail. Siapa melakukan apa semuanya sudah dibahas oleh Coach Patrick dan Coach Alex, tutupnya. Meskipun peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin berat, harapan masih ada jika timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam laga-laga selanjutnya. Keputusan besar yang bikin heboh. Patrick Kluivert akhirnya beri kode keras mengaku siap buka peluang Emil Audero gantikan Martin Paes di laga super krusial versus Bahrain. Semua ini terjadi setelah kekalahan telak dari Australia. Benarkah Kluivert sudah kehilangan kepercayaan pada Paes? Atau ini hanya sekadar gertakan demi bangkitkan semangat skuad Garuda? Simak bocoran lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert membuka peluang untuk melakukan rotasi pemain, terutama di posisi kiper saat menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa besok malam dalam pertandingan ke-8 Grup C. Sebelumnya, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Australia di Sydney Football Stadium, Kamis lalu. Dalam laga tersebut, Martin Paes menjadi sorotan utama karena gawangnya kebobolan 5 gol. Karena itu, posisi kiper timnas Indonesia kemungkinan akan diganti dalam laga melawan Bahrain. Patrick Kluivert memiliki 4 pilihan kiper dalam skuadnya, yaitu Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Di antara mereka, Emil Audero menjadi nama yang paling berpotensi tampil. Emil Audero baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025. Kiper klub Palermo ini belum pernah debut bersama timnas Indonesia. Setelah Indonesia kebobolan 5 gol, Emil dianggap layak menjadi starter. Saat ditanya tentang kemungkinan mengganti kiper, Patrick Kluivert tidak menutup peluang adanya rotasi. Selalu ada kemungkinan, tentu saja, ujar Patrick Kluivert. Namun ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut dan memilih fokus pada persiapan tim menghadapi Bahrain. Sekarang yang terpenting adalah kebugaran dan kesiapan tim. Saya yakin kami akan tampil sebagai tim yang solid, kata Kluivert. Kluivert juga meminta supporter timnas Indonesia terus memberikan dukungan penuh. Laga melawan Bahrain sangat krusial bagi tim Garuda. Indonesia wajib menang agar tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ia berharap Jay Itzes dan kawan-kawan bisa tampil maksimal dengan dukungan penuh dari para supporter. Kami berharap supporter terus mendukung tim. Semoga kami bisa meraih kemenangan, tutup Kluivert. Benar-benar aneh gak masuk akal. Dengan sangat percaya diri, Patrick Kluivert malah pastikan timnas Indonesia bakal main total football lawan Bahrain. Padahal strategi ini terbukti gagal total saat laga debutnya versus Australia. Kok masih ngotot pakai taktik yang sama? Apakah ini bentuk kepercayaan diri tinggi atau justru keputusan berisiko yang bisa bikin timnas Indonesia tersingkir? Semua fans Garuda auto deg-degan menunggu hasilnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan bahwa tim Garuda akan tetap bermain agresif saat menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia kembali mengandalkan filosofi total football ala Belanda yang juga sempat diterapkan saat menghadapi Australia.
Pada laga sebelumnya melawan Australia di Sydney Football Stadium, timnas Indonesia sebenarnya sudah bermain menyerang. Namun, strategi ini memiliki kelemahan besar. Tim Garuda terlalu fokus menyerang hingga lengah di lini pertahanan. Australia mampu memanfaatkan celah ini dan mencetak 5 gol ke gawang yang dikawal Maarten Paes. Lini belakang Australia juga tampil solid, mampu menahan gempuran dari timnas Indonesia. Kekalahan telak dari Australia menjadi pelajaran penting bagi Patrick Kluivert untuk mengevaluasi timnya. Kini menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam, Patrick Kluivert tetap ingin anak-anak asuhnya bermain menekan. Yang terpenting adalah kami bisa mendapatkan hasil yang baik. Kami akan berusaha meraih kemenangan. Jadi mungkin kami akan bermain dengan agresif, ujar Patrick Kluivert di Stadion Madia. Meski kalah dari Australia, Kluivert menilai bahwa timnas Indonesia tampil cukup baik di 20 menit pertama. Indonesia sempat mendapatkan peluang emas melalui penalti setelah Rafael Struijk dilanggar bek Australia. Sayangnya, Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti karena tendangannya membentur mistar gawang. Sayangnya penalti tidak masuk, kata Kluivert. Kini Patrick Kluivert dan timnas Indonesia beralih fokus ke pertandingan melawan Bahrain. Kami harus kembali fokus ke Bahrain. Kami harus memikirkan hasil positif seperti yang selalu kami usahakan. Kami berusaha mendapatkan hasil yang bagus melawan Bahrain, tutup Kluivert. Patrick Kluivert optimis bahwa tim Garuda bisa meraih hasil positif di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga melawan Bahrain akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Auto bikin geger fans Garuda. Rizky Ridho mendadak beri ungkapan super menohok kayak gini saat terus dibanding-bandingkan dengan Mes Hilgers di skuad timnas Indonesia. Selalu jadi pilihan kedua padahal sebelumnya jadi andalan dan duet solid bareng Jay Itzes serta Justin Hubner. Benarkah Ridho merasa dicampakkan oleh tim pelatih? Atau justru dia bakal buktikan diri dan rebut lagi posisi inti? Simak pernyataannya yang bikin heboh di sini. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho memastikan dirinya siap memberikan performa terbaik jika mendapatkan kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert dalam laga melawan Bahrain. Ridho menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Mes Hilgers yang harus absen karena cedera. Dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Pada 25 Maret 2025, Ridho akan bersaing dengan Jordi Amat dan Justin Hubner untuk mendampingi Jay Itzes di lini pertahanan. Saya serahkan semuanya kepada coach. Siapapun yang bermain pasti akan memberikan yang terbaik, ujar Ridho. Pemain Persija Jakarta ini juga menegaskan bahwa tim sudah mulai melupakan kekecewaan setelah kalah dari Australia pada 20 Maret lalu. Kini fokus utama mereka adalah memenangkan pertandingan melawan Bahrain demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Kemenangan atas Bahrain akan sangat penting untuk memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Setelah kekalahan kemarin, tentu kami kecewa. Tapi kami tidak boleh terlalu lama larut dalam kekecewaan. Kami harus segera bangkit karena ada pertandingan penting di depan, apalagi kita bermain di kandang. Jadi, kami harus meraih kemenangan, tegasnya. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari supporter, tim Garuda bertekad untuk tampil maksimal dan mengamankan 3 poin penting dalam laga krusial ini. Gak ada takut-takutnya. Justin Hubner belak-belakan seakan tantang pemain kocak Bahrain. Sudah siapkan mental baja untuk balas dendam atas kelicikan Bahrain di laga sebelumnya. 3 poin di GBK harga mati, gak ada pilihan lain. Mampukah Hubner wujudkan tekad besarnya ini? Atau justru kejutan terjadi di mana dia malah gak masuk skuad utama Patrick Kluivert? Simak fakta lengkapnya di sini.
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengungkapkan antusiasmenya menjelang laga penting melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Australia pada pertandingan sebelumnya membuat Indonesia harus memanfaatkan 3 laga tersisa. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen grup C, tertinggal 3 poin dari Arab Saudi. Justin Hubner yang kini membela Wolves U21 termasuk salah satu pemain yang sangat menantikan duel melawan Bahrain, tim yang dijuluki The Reds. Bagi Hubner, laga ini memiliki arti spesial. Ia masih menyimpan rasa kecewa atas hasil pertemuan pertama melawan Bahrain. Saat itu Indonesia hampir menang, namun pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 dalam situasi yang kontroversial. Tambahan waktu yang diberikan lebih lama dari ketentuan awal membuat kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna. Kini menghadapi Bahrain lagi, Hubner semakin termotivasi untuk tampil maksimal dan membalas hasil yang kurang memuaskan di laga sebelumnya. Menjelang laga ini, Hubner menunjukkan tekad kuatnya dengan mengunggah momen latihan bersama Timnas Indonesia di media sosial. Dalam keterangannya, ia menyiratkan bahwa ia sudah siap menghadapi tantangan tanpa rasa takut. Saya tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Saya telah mempersiapkannya sepanjang hidup saya, tulis Hubner. Unggahan ini mencerminkan mentalitas kuat dan tekadnya untuk tampil maksimal melawan Bahrain. Sebelumnya, Hubner terpaksa absen saat Indonesia menghadapi Australia karena hukuman akumulasi kartu merah yang didapatnya saat melawan Arab Saudi. Namun demi menjaga kondisinya, ia menjadi salah satu pemain yang tiba lebih awal di Sydney untuk langsung melakukan persiapan sebelum laga tersebut. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Hubner melalui Instagram Story. Kini peluang Hubner bermain di laga 25 Maret nanti sangat besar. Timnas Indonesia baru saja kehilangan Mads Hilgers karena cedera, sementara Sandy Walsh juga dalam perawatan setelah mengalami benturan dengan pemain Australia. Dengan absennya beberapa pemain kunci di lini belakang, peran Justin Hubner akan sangat penting dalam pertahanan Timnas Indonesia melawan Bahrain. Akhirnya terbongkar jelas, manajer Timnas Pak Sumarji belak-belakan ungkap masalah utama yang wajib segera diperbaiki pemain setelah dibantai Australia. Ternyata bukan soal teknis atau strategi, tapi justru hal mengejutkan ini yang jadi biang kerok. Benarkah ini yang bikin Timnas Indonesia tampil buruk dan sulit bersaing di level tertinggi? Simak bocoran lengkapnya di sini, fans Garuda Auto kaget dan gak nyangka. Timnas Indonesia harus segera bangkit setelah kekalahan dari Australia dan wajib meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret besok. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa kondisi tim saat ini lebih termotivasi setelah kekalahan tersebut. Kondisi 28 pemain saat ini sangat baik, ujar Sumarji. Ia juga menyebut bahwa motivasi pemain meningkat karena laga melawan Bahrain sangat penting untuk menentukan kelanjutan perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Semua pemain tertantang untuk menunjukkan yang terbaik. Mereka menyesali kekalahan dari Australia dan ingin tampil lebih bersemangat saat menghadapi Bahrain, tambahnya. Menurut Sumarji, bukan hanya aspek teknis yang harus diperbaiki, tetapi juga faktor non-teknis, yaitu adaptasi dan kebersamaan tim. Sepak bola membutuhkan kebersamaan dan kekuatan satu tim. Jika itu bisa terwujud, hasil yang maksimal akan datang, ujarnya. Tantangan utama saat ini adalah membangun adaptasi dan chemistry dalam waktu yang singkat. Timnas Indonesia hanya memiliki 2 sesi latihan sebelum menghadapi Australia, sehingga kekompakan tim belum terbentuk dengan baik. Kini dengan waktu persiapan lebih panjang sebelum menghadapi Bahrain, diharapkan intensitas latihan lebih tinggi agar kebersamaan pemain semakin kuat. Latihan bola mati tidak bisa dilakukan hanya sekali. Dengan waktu yang singkat, membangun chemistry juga menjadi tantangan besar, kata Sumarji. Dengan persiapan lebih panjang sebelum melawan Bahrain, diharapkan bisa memperbaiki chemistry tim. Latihan intensif dan evaluasi bola mati menjadi bagian penting dari persiapan.
Dengan dukungan penuh dari supporter di GBK, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan krusial melawan Bahrain demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, striker Timnas Bahrain ini bikin fans Indonesia geram, ngaku sama sekali gak takut main di GBK yang bakal penuh sesak. Dengan PD tinggi dia justru senang hadapi lautan supporter Garuda yang akan jadi neraka di laga super krusial ini. Benarkah ia benar-benar PD biar Timnas Indonesia kepancing emosi? Atau justru bakal gagal total di lapangan? Simak ulasan menariknya di sini. Ismail Abdulatif, striker andalan Timnas Bahrain, menegaskan bahwa ia tidak merasa tertekan dengan atmosfer yang akan diciptakan oleh supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Justru, ia sangat antusias menghadapi pertandingan ini dan menikmati kesempatan bermain di depan ribuan penonton. Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar di GBK Jakarta besok malam. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim karena kemenangan akan sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia sendiri datang ke pertandingan ini dengan motivasi tinggi setelah mengalami kekalahan telak dari Australia pada 20 Maret 2025. Mereka bertekad untuk meraih poin penuh di kandang sendiri. Namun Bahrain juga memiliki semangat yang sama setelah sebelumnya kalah dari Jepang. Menjelang pertandingan besar ini, Ismail Abdulatif mengakui bahwa laga melawan Timnas Indonesia tidak akan mudah. Ia menilai tim asuhan Patrick Kluivert memiliki permainan yang bagus, terutama dalam penguasaan bola. Kami datang ke sini dengan mengetahui bahwa kami akan menghadapi tim yang sulit seperti Indonesia. Mereka bermain dengan baik sebelumnya dan kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang menantang, ujar Ismail Abdulatif kepada awak media. Saat ditanya soal kemungkinan tertekan dengan kehadiran puluhan ribu supporter Indonesia, striker berusia 38 tahun itu justru menanggapinya dengan santai. Ia merasa senang mengetahui bahwa tiket pertandingan telah terjual habis, yang berarti stadion akan dipenuhi oleh ribuan penonton. Bagus, artinya kami bisa menikmati pertandingan, insya Allah. Fans juga akan menikmati pertandingan ini, kata Ismail. Ismail menegaskan bahwa kehadiran penonton bukanlah tekanan bagi Bahrain. Bukan sebuah tekanan, justru kehadiran supporter membuat pertandingan semakin indah, ungkapnya. Sebagai pemain yang pernah mencetak hat-trick ke gawang Indonesia dalam kemenangan 10-0 Bahrain pada 11 tahun lalu, Ismail tetap percaya diri menghadapi laga ini. Ia justru menilai bahwa tekanan besar berada di pihak Timnas Indonesia, bukan Bahrain. Tidak ada tekanan bagi kami, justru tekanan ada di pihak Indonesia, tuturnya. Menurutnya, tekanan tersebut muncul karena Timnas Indonesia harus bangkit setelah kekalahan dari Australia. Selain itu, mereka juga memiliki beban besar untuk menang di kandang sendiri demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Indonesia yang sebenarnya sedang berada di bawah tekanan, terutama setelah hasil sebelumnya. Jadi justru mereka yang harus menghadapi tekanan lebih besar, tutupnya. Dengan kepercayaan diri tinggi, Bahrain siap memberikan perlawanan sengit di SUGBK, sementara Timnas Indonesia akan berusaha memaksimalkan dukungan penuh dari supporter untuk meraih kemenangan.